Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku, juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau sekali lagi menyertai dan memberkati kami mengucapkan syukur kepadamu. Kalau malam hari ini kami dapat berjumpa melalui media ini, kami percaya Engkau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati dimanapun kami berada. Ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu, menghibur kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, malam hari ini kita adakan acara ini berkaitan dengan di mana Tuhan memanggil almarhumah Ibu Frederika Yakobus kurang lebih sudah 1 tahun ini. Kita mensyukuri bersama-sama untuk perjalanan 1 tahun ini. Saya juga ingin menyapa untuk saudara Handri Yakobus. Saya juga menyapa untuk saudara Rio Purboyo. Saya juga menyapa saudari Indri Citra Hapsari. Dan yang terakhir yang saya paling kenal yaitu saudara Ricky Avianto. Saudara, firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenangkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenangkan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang telah mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kami semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya pada hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-10, Paulus ingin menggambarkan keadaan tubuh jasmani kita itu seperti sebuah kemah. Kalau Bapak Ibu pernah berkemah, saya yakin gambaran ini sangat gampang saudara terima. Kemah itu bersifat sementara. Saya pernah berkemah, saya lupa entah berapa kali, tapi pada waktu SD, SMP, bahkan SMA saya pernah berkemah. Saudara, ketika kita mau berkemah itu suasana hati itu sangat senang sekali. Kenapa, saudara? Karena kita dapat berkumpul dengan teman-teman, karena kita hidup di dalam suasana yang sangat-sangat berbeda sekali, dan kita melakukan banyak kegiatan pada waktu kita berkemah. Tetapi saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kemah itu tidak mungkin akan kita jalani lama sekali. Karena keterbatasan bekal kita, saya kira juga karena keterbatasan fisik kita. Saudara bisa bayangkan kalau saudara kemah 1, 2, 3 hari itu adalah hari yang menyenangkan. Tetapi kalau saudara kemah 1 minggu, 1 bulan, belum tentu hal itu menyenangkan bagi saudara. Kemah itu sifatnya sementara saja. Jadi Paulus itu ingin menggambarkan bahwa
tubuh jasmani kita itu sifatnya sementara saja. Di dalam sementara ini kita sadar bahwa ada banyak keluhan-keluhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Katakanlah sederhana, keluhan ketika kita bekerja, keluhan ketika kita berkeluarga, keluhan ketika kita berteman, bergaul, atau apapun yang kita lakukan, kita pasti bisa mengeluh dan gampang sekali kita mengeluh. Nah, saudara, ini yang Paulus gambarkan bahwa keadaan dan kondisi kita itu adalah kondisi yang sementara, seperti sebuah kemah. Maka saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kemah kita itu dibongkar, itu berarti mau mengingatkan bahwa tubuh jasmani kita ini berhenti. Maka ayat yang pertama itu mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah itu menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Nah, saudara, ini menarik sekali, saudara. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalau kemahnya itu dibongkar, kalau kemahnya itu diganti, Allah sendirilah yang menyediakan tempat kediaman kita di surga. Saudara, tempat kediaman di surga inilah yang menjadi idam-idaman bagi setiap orang. Teristimewa bagi setiap orang yang percaya, tempat itu diberikan kepada kita yang setia sampai akhir kehidupan kita. Dan saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa tempat kediaman yang kekal itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang setia, ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kemah kita ini dibongkar, Allah menyediakan tempat di surga. Saudara, inilah iman percaya, inilah kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai pengikut-pengikut Kristus, bahwa ketika dia setia, ketika dia terus boleh hidup di dalam Tuhan, maka ketika ia meninggalkan dunia ini, ketika ia meninggalkan keadaan tubuh jasmaninya, Tuhan itu menyediakan tempat di surga. Saudara, tempat di surga itu adalah tempat yang indah bagi setiap orang. Demikian juga iman percaya kita juga mau mengakui bersama-sama bahwa almarhumah Ibu Frederika Yakobus telah bersama-sama dengan Tuhan dan dia mendapatkan tempat yang kekal. Saudara, tempat yang kekal itulah yang senantiasa menjadi kerinduan bagi kita semua. Tetapi saudara, ternyata bukan saja Allah itu menyediakan tempat yang kekal, tetapi di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Saudara, bagian yang kedua ini mau menyatakan kepada kita, bukan saja Allah menyediakan tempat yang indah yang ada di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi Allah mempersiapkan kita semua. Allah mempersiapkan saudara dan saya untuk menghadapi kematian. Baik itu kematian saudara kita, orang tua kita, atau siapapun juga, dikatakan dengan jelas, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Jadi saudara, tanpa kita sadari, Allah itu mempersiapkan jauh-jauh hari akan kehidupan kita. Ketika Allah akan memanggil pulang ibu kita yang kita kasih, Allah telah mempersiapkan kita,
Melalui orang tua kita, kita dipersiapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang siap untuk hidup di dalam masyarakat, menjadi orang-orang yang beriman. Allah telah siapkan semua. Dan Allah mempersiapkan kita untuk menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara, di dalam rangka kita 1 tahun ini memperingati bersama-sama orang tua kita yang telah melahirkan kita, dan almarhumah Ibu Frederika Yakobus yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang berada di sisi Tuhan, itulah yang kita syukuri kalau kita ini boleh dipersiapkan oleh orang tua kita. Kalau kita ini boleh dipersiapkan oleh seorang ibu yang betul-betul mengasihi kita. Dan biarlah ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita, kesadaran yang penuh bahwa Allah itu mempersiapkan kita semua, termasuk mempersiapkan hati kita masing-masing. Saudara, saya yakin dan saya sadar betul berpisah dengan orang yang kita kasihi itu tidak mudah, apalagi kalau kita betul-betul merasakan cinta kasih yang begitu mendalam. Maka perpisahan itu adalah perpisahan yang sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi sadarlah saudara, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu mempersiapkan kita, Tuhan itu meneguhkan hati kita, Tuhan itu memampukan kita itu bertahan pada jalan yang akan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan ini. Dan kita yakin semua bahwa Tuhan sudah mempersiapkan itu bagi keluarga yang berduka. Demikian juga saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, inilah pernyataan iman Kristen, inilah pernyataan iman orang-orang yang percaya. Bahwa kita ini hidup karena kita percaya akan penyertaan Tuhan. Kita hidup karena kita beriman kepada Tuhan. Kita hidup karena Tuhan memampukan saudara dan saya untuk menjalani hidup ini. Dan itulah yang kita katakan beriman kepada Tuhan. Saudara, perjalanan hidup sebagai orang-orang percaya inilah yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan, maka kita juga menyadari bahwa hidup ini karena percaya kepada Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Jadi kalau kita semakin mempercaya ini, maka kita akan semakin berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan saudara, bagian yang keempat diingatkan di dalam ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, bagian yang keempat menurut saya termasuk juga bagian yang terpenting. Bahwa ketika kita bersama-sama memperingati 1 tahun di mana almarhumah Ibu Frederika Yakobus dipanggil oleh Tuhan, kita diingatkan, apakah kita ini sudah menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menjalani hidup ini, kita akan dipacu terus-menerus berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita selalu akan terfokus kepada apa yang kita lihat. Katakanlah secara sederhana, kalau kita belum punya rumah, kita berusaha untuk sewa. Kalau kita sudah mampu, setelah sewa kita berusaha untuk mendapatkan rumah. Dan setelah mendapatkan rumah mungkin kita akan berkeluarga atau sebaliknya. Dan kita akan lakukan terus-menerus
tetapi yang kita kejar selalu berkaitan dengan apa yang kita lihat. Bagaimana dengan apa yang tidak kita lihat ketika kita menjalani hidup ini? Artinya, saya ingin mengarahkan kepada kita semua, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita ini sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Seringkali dan banyak kali kita mengorbankan Tuhan karena kita itu hanya melihat sesuatu yang kita lihat saja. Kita meraih dari sesuatu apa yang kita rasa itu paling baik, itu yang kita butuhkan. Mari kita coba melihat apakah hidup kita ini menjadi hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan atau tidak. Mari di dalam suasana yang Tuhan berikan ini, kita coba merenung, apakah perjalanan kehidupan saya ini semakin hari akan semakin berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saudara, pertanggungjawaban hidup kita bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada atasan kalau saudara punya atasan, bukan hanya kepada sesama kita, kepada suami, istri kita, atau mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya itu. Tetapi pertanggungjawaban kita adalah apakah hidup kita ini betul-betul berkenan kepada Tuhan atau tidak. Mari jangan biarkan hidup kita hidup sembarangan, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita semau gue, hidup kita terserah kita. Tapi mari kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi hidup yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Maka ketika kita memikirkan yang berkenan kepada Tuhan, maka saya katakan kepada saudara, saudara pasti akan memikirkan yang terbaik yang akan saudara berikan kepada Tuhan. Yang terbaik juga akan saudara berikan kepada sesama kita. Kenapa, saudara? Karena kita memikirkan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang itu tidak akan main tipu-tipu, orang itu tidak akan main sodok kiri, sodok kanan, orang itu tidak akan main di belakang layar, orang itu tidak akan main sembunyi tangan, orang itu akan tampil apa adanya, orang itu akan menunjukkan apa adanya, orang itu akan jujur, perkataannya juga akan jujur, dia akan memikirkan yang baik yang dia katakan, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat, yang menyerang orang lain, yang melukai orang lain, apalagi tindakan-tindakannya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia selalu berpikir, apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan yang terbaik? Dari apa yang saya lakukan, dari apa yang saya kerjakan, dari apa yang saya temui di dunia ini. Mari kita boleh memiliki sikap yang sama. Semakin kita berkenan kepada Tuhan, kita akan semakin menjadi orang-orang yang semakin hari saling peduli satu dengan yang lain. Saudara yakin ketika kita sudah berkeluarga, ketika kita sudah mempunyai keluarga sendiri-sendiri, acap kali tali persaudaraan itu bisa semakin renggang. Mungkin bisa. Tetapi mari kita coba merekatkan satu dengan yang lain. Mari kita mencoba untuk mendukung keluarga satu dengan keluarga yang lain. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita saling berbagi satu dengan yang lain. Karena dengan melakukan itu kita akan semakin menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah sungguh saudara, saya berdoa supaya saudara dimanapun saudara berada, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan senantiasa memampukan saudara berjalan di dalam iman yang benar. Saudara akan dimampukan terus untuk menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa.
Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami ini sementara di dalam dunia ini. Kami mensyukuri kalau orang tua kami, kalau almarhumah Ibu Frederika Yakobus telah beriman kepadamu dan sekarang boleh menikmati hidup di surga. Kami terus ingin berdoa untuk anak-anaknya, Kau yang boleh menyertai untuk saudara Handri Yakobus, saudara Rio Purboyo, saudari Indri Citra Hapsari, dan saudara Riki Avianto. Kau sertai mereka semua di dalam kehidupan mereka semua. Dan mari Tuhan, Kau yang boleh menolong mereka semua di dalam setiap pergumulan yang ada. Kami mau mempercayakan kehidupan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang boleh menyertai, Engkau yang boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, terkhusus keluarga besar, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tak terbayangkan bagaimana kasih Tuhan mengiring langkah setiap kami, khususnya langkah dari keluarga besar almarhumah Ibu Frederika Yakobus selama 1 tahun terakhir ini. Ketika Engkau memanggil pulang mama, saudara, omah terkasih kami, Ibu Frederika Yakobus 1 tahun yang lalu, sesungguhnya ada kabut pekat yang kami alami, yang keluarga alami. Bagaimana ke depannya keluarga ini bisa melangkah tanpa kehadiran almarhumah. Tapi kebaktian syukur pada malam ini menjadi bukti bahwa Tuhan yang berkarya. Tuhan yang menguatkan. Dan bahkan Tuhan yang merangkul setiap keluarga. Khususnya untuk anak-anak dari almarhumah Bapak Handri Yakobus, Bapak Rio Purboyo, Ibu Indri Citra Hapsari, Penatua Riki Avianto, beserta dengan seluruh mantu dan cucu, juga dengan seluruh keluarga besar. Kami percaya ya Tuhan bahwa almarhumah sudah bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Nya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami justru ingin mensyukuri bagaimana kehidupan dari keluarga ini selama 1 tahun terakhir ini. Walau keluarga khususnya anak-anak harus terpisah di lain kota, di lain negara, satu sama lain. Tapi kasih Tuhan nyata ketika Engkau terus mempererat keluarga ini. Dan kiranya ya Tuhan, keluarga ini pun dapat saling mendukung satu sama lain. Dapat terus memancarkan kasih sayang persaudaraan satu sama lain. Dan bahkan keluarga ini pun dapat saling bergandengan tangan. Menopang satu sama lain ketika yang satu sedang ada kesulitan, yang satu bisa menguatkan dan menopang. Tuhan yang menolong keluarga ini.
dan juga keluarga besar yang juga masih diliputi dengan kesedihan, dengan kenangan-kenangan kepada sosok almarhumah. Kiranya ya Tuhan, kenangan terhadap sosok almarhumah justru dapat menjadi semangat dan teladan yang kami lanjutkan bagi kami yang masih Engkau berikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini. Kami yang mengingat bagaimana almarhumah berjuang dalam sakit penyakitnya, yang tetap setia melayani hingga akhir hayatnya. Kiranya itu juga dapat menjadi bekal dan semangat untuk anak-anak serta keluarga besar, untuk dapat semangat melanjutkan kehidupan yang tidak mudah, dan untuk tetap memiliki rasa takut akan Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh almarhumah. Kiranya setiap pekerjaan, setiap pelayanan, khususnya juga Penatua Riki yang sedang berada dalam proses kependetaan di GKI Resut, dan juga setiap kehadiran sahabat, itu menjadi bukti bagaimana penyertaan Tuhan selalu beserta keluarga ini. Berkati juga keluarga ini di dalam kesehatan, di tengah situasi pandemi yang semakin tidak menentu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harap kami, dan bahkan yang terlebih inilah syukur kami. Kiranya kasih Tuhan yang terus menghidupkan, kasih Tuhan yang terus menjaga keluar masuk kami, terkhusus keluarga almarhumah, melanjutkan kehidupan dengan menatap masa depan bersama dengan Engkau ya Kristus Sang Sumber pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. I love you, Mama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah syukur ini dalam rangka mengenang 1 tahun almarhumah Ibu Frederika Yakobus. Mari kita tutup dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah syukur malam hari ini, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada keluarga almarhumah Frederika Yakobus, baik untuk keluarga Handre Yakobus, keluarga Rio, keluarga Riri, dan saudara Riki Avianto. Bukan saja mengenang cinta kasih orang tua mereka, tetapi juga pekerjaan Allah yang tetap boleh terjadi bagi anak-anak, menantu, dan cucu almarhumah. Karya kasih Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, yang tentu juga memberikan kekuatan penghiburan. Banyak orang yang sudah mengasihi mereka, dan yang mereka kasihi, yang Tuhan pakai agar mereka tetap kuat, hidup dalam kebersamaan yang indah dalam cinta kasih. Terlebih Majelis Jemaat GKI Resut Sudirman yang sudah Engkau pakai ya Tuhan menghiburkan keluarga melalui ibadah syukur malam hari ini. Dan terima kasih untuk banyak orang yang boleh ikut di dalamnya, yang turut menguatkan keluarga. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kekurangan dan kelemahan kami, dan juga dosa-dosa kami, agar senantiasa kami boleh diubahkan kepada yang lebih baik lagi. Dan kami juga senantiasa boleh dicurahkan berkat yang Tuhan sediakan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Riki Avianto, mewakili keluarga besar almarhumah Ibu Frederika Yakobus, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, doa, dan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Selalu sehat dan penuh semangat. Tuhan memberkati.